Pemirsa, sidang pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dimulai hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setidaknya ada 8 poin keberatan dalam permohonan pra-peradilan yang disampaikan tim kuasa hukum Hasto. 8 poin keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum Hasto Kristianto antara lain soal penetapan tersangka tanpa pemeriksaan yang dianggap bertentangan dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum Hasto menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan tanpa melalui pengumpulan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Selain itu, perkara dengan tersangka Harun Masiku sebelumnya juga telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum Hasto juga menyatakan bahwa timnya telah siap menghadapi persidangan dengan membawa bukti dan saksi yang diperlukan. Pihak Hasto juga menyatakan kesiapannya untuk menguji semua alat bukti yang diajukan oleh KPK. Dan perlu diingat, dalam hal ini, pertersangkaan terhadap Mas Hasto Kristianto dengan 2 sangkaan yaitu obsession of justice, suap dan obsession of justice, pasal 5 dan pasal 21. Ini tidak bisa bersamaan, teman-teman, karena Mas Hasto Kristianto sebagai pribadi mempunyai hak ingkar dalam hal membela diri. Nah, ini nanti hal-hal ini akan kita ungkap, dan juga ada keanehan ketika pemeriksaan bekas penyidik yang diambil keterangannya di dalam BAP. Kami juga mempertanyakan netralitas dari penyidik tersebut yang menyampaikan. Nah, hal-hal tersebut ini nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan. Tentunya kejanggalan-kejanggalan ini yang kita sudah sampaikan bahwa aspek non-hukumnya lebih terlihat daripada. Sebelumnya Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. KPK mengklaim yakin bahwa Hasto memerintahkan Harun melarikan diri saat OTT KPK pada 2020 silam. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.